Ramadhani dan rekan aku. Aku Rama Galisudana dan aku akan menemani podcast kali ini. Nah, judul kita hari ini yang pernah kita alamin sehari-hari. Pastinya bukan cuma aku doang, kamu juga pasti pernah, Rama juga pasti pernah. Aku pernah dong, pasti dong. Nah, buat kalian yang masih belajar, yang masih sekolah, yang masih kerja, yang masih mencoba hal-hal baru, pasti kalian juga pernah penasaran kan judulnya apa? Penasaran dong. Apa Nah, judulnya sih? Judulnya Antara Buku dan Bantal. Oh, iya betul. Nah, Rama pernah nggak sih ngerasa kayak kalau misalkan main HP berjam-jam sampai pagi nggak pernah ngerasa ngantuk ataupun capek, tapi giliran kita baca buku baru 3 paragraf aja, kepala tuh udah berat, udah blong ya? iya kan? Yes, iya. Huruf-huruf juga kayak burem gitu lah, kayak ngajakin kita buat tidur, pernah nggak? Nah, Ram, selain kita berdua doang yang hadir di sini, kita juga kedatangan Kenalin nih narasumber kita yaitu Kak Panji. Assalamualaikum Kak Panji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Nah, Kak Panji. Nah, kita kan judul kali ini kan buku dan bantal nih, yang anak-anak sekolah pernah alamin gitu Kak Panji, kayak kalau misalkan main HP dari pagi itu nggak pernah ngerasa capek ataupun ngantuk, tapi giliran baca buku itu udah ngantuk banget. Gimana? Aku nanya dulu nih. Lebih seneng baca buku apa handphone? Aku sih, kalau menurut aku Jujur aku sih handphone. Kenapa? Karena handphone udah bosenin, terus gamenya juga banyak. Ya betul. Sama kayak gitu. Aku juga kayak scroll TikTok atau enggak main game juga. Nah itu alasannya, karena kalau handphone itu variasinya banyak. Dibanding buku ya, dibanding buku bacaan atau buku teks atau makalah. Nah makanya itu otak kita stimulasinya ke yang lebih bervariasi. Ada misalnya di TikTok nih, di handphone tuh ada scroll sosmed, entah itu ada yang menarik. Nah sedangkan buku cuma bacaan dan bacaan. Ya, benar juga sih ya. Benar. Jadi makanya lebih banyak ke handphone daripada ke buku Kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Dan ya yang saya rasain juga begitu sih. Handphone juga nggak bosenin ya Pak? Betul. Tambah belajar itu kayak apa ya, panjang gitu. Ya, dia nggak ada variasinya, teks aja. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih Pak yang bakal aku sama Rama sampaikan. Nah, pertanyaannya Ram, apa sih yang sebenarnya terjadi di tempat kita saat kita mulai membaca? Di otak kita. Di otak kita saat kita mulai membaca materi yang jujur aja. Kadang bosenin. Yang jujur aja kadang bosenin. Lebih seneng lihat teks apa gambar kalian? Dua-duanya sih, tapi lebih ke gambar kalau Gambar karena aku suka itu baca manga itu suka. Nah kalau lihat di buku itu kebanyakannya bacaan, jadi makanya otaknya itu stimulusnya nggak jalan. Gitu. Dia cuma stuck di situ. Misalkan kamu baca lagi satu makalah atau buku atau novel ya, itu betul. dia bacaan semua kan nggak ada gambar. Nah itu mungkin bisa jadi efeknya faktor kenapa kita lebih ngantuk kalau baca buku daripada handphone. Iya. Handphone kan jam tuh. Bener tuh. Tapi ya Pak, kadang-kadang tuh buku juga nyenengin sih. Tapi kadang juga ngeboseninnya Mas. Apa yang bosannya tuh sih? Ya, yang Kak Panji bilang tadi kayak teks doang gitu, nggak ada gambar-gambaran. Terus juga gambarnya nggak jalan-jalan kayak di HP gitu. Animasi. Iya, bener banget. Nah, Pak, menurut Kak Panji, tidur yang cukup itu penting nggak sih buat kita sebagai pelajar? Ya banget lah, cukup. Yang bukan terpelajar aja, maksudnya yang anak-anak belajar aja perlu banget itu untuk tidur sesuai jadwal porsi badan kita. Orang dewasa juga butuh itu. Tapi Pak, Kak, ada juga tahu yang orang nih udah tidurnya udah cukup, udah kayak
8 jam sehari gitu, tapi pas belajar terngantuk, itu kenapa ya? Kurang variasi, kurang suasana di dia belajar. Ya, jadi kayak nggak bosan Iya, gitu ya. Tambah dia segini sih, kayak main game terus kayak udah Ya. kesenangan nih, kayak udah aku mau habisin baterai HP gua gitu. Ya, Oh gitu ya, aku paham. Nah, kita kan bicara-bicara soal tidur sama ngantuk nih Pak. Biasanya kan senjata umum kita, apalagi seorang remaja kan kopi ya, termasuk kopi. aku pribadi ya. Kopi tuh. Kalau semisalnya tugas udah numpuk tuh bisa-bisa ngabisin bergelas-gelas kopi gitu. Tapi kadang-kadang bukannya fokus Kak, melainkan ngantuk. Itu kenapa ya penjelasannya? Beda-beda ya. Kalau untuk pribadi saya ya itu saya nggak pernah suka kopi dari awal. Tapi ya karena emang nggak suka. Kalau mungkin orang yang suka kopi dia passionnya ya, lebih ke sugesti dia. Oh, saya harus minum kopi supaya nggak ngantuk. Iya benar. Ya, saya nggak perlu itu. Perlu ya. Apa? Kalau menurut dokter ya itu kan emang di masyarakat nyebar luas kalau kopi itu bikin nggak ngantuk. Betul nggak? Betul. Karena ada kandungan kafein. Ya, kafein. Nah, tapi sebenarnya minum kopi itu ya harus cukupnya, nggak terlalu berlebihan karena ya bisa dampak ke badan kita sendiri, entah itu ke ginjal, entah itu alat-alat vital yang lain. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih cara ngatasin supaya kita tuh nggak ngantuk? Apalagi kan Bapak jarang atau menghindari kopi ya. Menurut Bapak gimana? Biar nggak ngantuk. Ya kan nggak ngantuk tuh, biar jam Ini tips tidurnya. buat kalian juga nih. Ya jam tidurnya kayak nggak usah jam 2 gitu. Kalau aku sering ya. Sering banget. Gini kebanyakan orang ya lebih fokus itu malah belajar malam. Dia biasanya ngelakuin kegiatan misalkan baca buku atau ngerjain tugas, entah itu ngerjain laporan, itu biasanya malam, tengah malam. Kenapa? Karena otak kita itu lebih rileks dibandingin dari pagi sampai sore, bahkan sampai pas pulang, misalkan pulang sekolah atau pulang kerja ya, itu otak lebih rileks, udah lebih santai. Nah makanya orang-orang di Indonesia ini mungkin ya aku belum baca lagi, di luar negeri juga mungkin ya bisa adatnya itu atau kesehariannya gitu ya, biasa belajar atau mengerjain sesuatu yang fokus itu di malam hari gitu. Jadi anak-anak itu kayak misalkan nih kalau main game itu kan kayak udah nyenang kan lah, kayak senang gitu, senang. Jadi lupa belajar gitu, lupa waktu lah dia. Nih, menurut Kak Panji sendiri, jam berapa waktu yang pas untuk belajar supaya nggak mengalami ngantuk? Apa ya, jam berapa ya? Kalau di luar ya, di luar misalkan pendidikan di luar negeri kayak di New Zealand itu dia belajarnya baru mulai itu jam 8 jam 9. Itu untuk anak-anak seusia ya, untuk seusia kalian ya SMA itu yang saya baca ya. Mungkin kalau salah ya mohon maaf kalau koreksi. Kan beda-beda juga ya. Di pendidikan di New Zealand itu mulainya baru di jam 8. Kalau untuk di daerah Indonesia sendiri, Ya kita kan melihat adaptasi dari negara kita sendiri ya emang harus dari jam 7 ya. Nah, jam 7 atau jam 6 bahkan. Nah itu kalau menurut saya kebagian. Iya. Bagian kan ditambah anak-anak itu pada ngantuk, aduh ngantuk lah. Ya biasanya itu jam 8. Normalnya itu otak kita biasanya ngelakuin sesuatu itu jam 8 pagi. Iya betul. Nah, Next time pertanyaannya. Ya. Oke, kalau begitu gimana caranya supaya kalau bisa tetap belajar dengan efektif tanpa harus perang ngantuk, Pak? atur jadwal. Atur jadwal. Misalkan Jadwal. nih kalian bangun jam 5 pagi. Ini apa yang saya baca ya, jam 5 pagi ya. Jam misalkan sekolah dia ngelakuin aktivitas di luar itu sampai jam 12 atau jam 1. Nah, sisanya baru digunain buat tidur. Jadi kalau emang mau belajar, ya untuk keseharian saya pribadi ya kalau belajar ya pasti malam. Kalau pagi
ya bisa lah lebih fokusnya tapi di malam. Lebih ini ya bekerja. Iya, bekerja. lebih santainya malam. Oke, aku paham banget sama penjelasannya Kak Panji, tapi aku mau dari segi Rama kesimpulannya dari yang Kak Panji jelasin tadi itu apa sih? Jadi kesimpulannya itu tentang ngantuk soal belajar gitu. Kayak tentang Ngantuk itu iya, hal yang normal ya? iya, hal yang normal lah pokoknya Nah, buat betul anak-anak. banget. Dan yang paling penting dengerin tubuh sendiri. Kalau emang udah ngerasa lelah itu istirahat ya, Ya, karena betul. istirahat bukan dosa kan Pak? Bukan, Ya kan. Istirahat. Nah, itu udah cukup justru bagian dari proses belajar itu sendiri. Sama aku juga ngantuk. Kamu ada kapan juga udah ngantuk. Nah, kayaknya udah segini Udah aja segini kali aja ya ya. podcastnya ya. Udah Kita tutup aja. Kita tutup aja yuk. Oke. Tutup ya. Nah, Nah, segini dulu podcastnya bersama aku Sasi Kirana Ramadhani dan rekan aku dan aku nama Galih Sedana, kita kami undur diri. bersama narasumber kita Pak Panji. pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.